Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ariana, dengan NIM 2018 102303111178, yang mana pada kali ini sedang menempuh mata kuliah psikologi, yaitu aplikasi pendidikan, atau sedang melakukan magang. Tempat saya magang yaitu di salah satu sekolah menengah pertama di kota Banyuwangi, yaitu di MTSN Negeri atau MTS Negeri 1 Banyuwangi, di mana sekolah ini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berciri khusus Islami dan bernaung di bawah Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi. Jumlah siswa kelas 7, 8, 9 atau keseluruhan siswa itu kurang lebih 1060 siswa, yang mana masing-masing kelas 7, 8, 9 memiliki 10 kelas, yaitu kelas 7 mulai dari kelas A sampai kelas J, kelas 8 mulai dari kelas A sampai kelas J juga, dan kelas 9 mulai dari kelas 9B sampai 9K, dimana masing-masing dari kelas 7, 8, 9 tersebut memiliki 10 kelas. Gambaran fisik dari sekolah tersebut, menurut saya, hasil pengamatan saya, cukup memfasilitasi siswa-siswanya, yaitu dengan adanya kelas yang cukup memfasilitasi mereka, dan juga ada beberapa ruang lab, ruang-ruang ekstrakurikuler juga, ada perpustakaan, musola, dan juga toilet beserta lapangan. Dan di MTSN 1 Banyuwangi ini masih dalam proses pembangunan sebuah asrama yang terletak di belakang sekolah yang dipergunakan untuk siswa-siswi nantinya. Saya telah melakukan magang di sekolah tersebut selama kurang lebih 3 bulan atau lebih dari 320 jam, di mana saya melakukan penelitian di sana untuk menemukan adakah fenomena-fenomena yang cukup perlu untuk diteliti atau lebih ditindaklanjuti ke depannya. Awalnya saya melakukan atau menyebarkan sebuah angket tentang permasalahan kepada setiap kelas, dari kelas hampir ke setiap kelas, yaitu kelas 7, terfokuskan untuk kelas 7, dimana saya menyebarkan angket permasalahan untuk siswa-siswi tersebut mengisi adakah permasalahan yang sampai saat ini mereka masih belum lupakan, atau mereka mengalami trauma, atau mereka kesulitan untuk menyelesaikannya. Jadi saya mengambil beberapa tema dari hasil angket yang mereka tulis, dan dimana saya telah menemukan suatu fenomena yang mungkin sampai sekarang masih dianggap lumrah oleh masyarakat sekolah maupun masyarakat biasa, yaitu tentang bullying, dimana bullying ini masih marak terjadi atau sering terjadi di dalam lingkup sekolah. Setelah mengambil fenomena untuk saya teliti, saya juga mengambil subjek penelitian, yaitu 2 orang siswi yang masih berumur 13 tahun, duduk di bangku kelas 7, 7C dan 7D, dimana saya setelah melakukan asesmen dan wawancara, mereka hampir mengalami fenomena yang sama. Maksudnya dengan latar belakang yang sama, yaitu mereka sama-sama mengalami bullying, lebih tepatnya verbal bullying, dimana mereka sering mengalami verbal bullying yang seperti cemooh atau olok-olok tentang perilaku mereka
yang mereka anggap biasa aja, tetapi di mata teman-teman mereka itu adalah hal yang cukup aneh dan juga cukup menjijikkan bagi mereka. Oleh karena itu, subjek mengalami verbal bullying dari teman-teman lingkup pertemanannya, dan hal tersebut berimbas sampai sekarang. Mereka mengalami takut dan mungkin sedikit trauma karena hal tersebut, dimana setelah saya melakukan wawancara serta observasi perilaku mereka setelah mengalami verbal bullying tersebut menjadi cukup berbeda. Perilaku mereka di sekolah, khususnya hubungan interpersonal mereka di sekolah, cara interaksi mereka dengan temannya juga sedikit berbeda, yaitu mereka setelah mengalami hal tersebut merasa takut untuk berbicara dengan orang lain, merasa tidak percaya diri untuk berbaur dengan teman-teman di kelasnya, takut hal tersebut atau ejekan, cemoohan tersebut terjadi kembali di dalam kelas. Dan juga mereka lebih ke pemalu untuk memulai percakapan dengan temannya, dan intinya tidak percaya diri di dalam kelasnya, dan juga berpengaruh terhadap proses pembelajaran, di mana salah satu subjek saya mengalami hal malas atau di salah satu mata pelajaran tertentu, yaitu Quran dan Hadis, di mana dia selalu terkadang malas sekali untuk mengikuti pelajaran tersebut karena dia mengingat tentang verbal bullying yang dilontarkan oleh temannya yang bersangkutan dengan cara subjek saya mengaji. Tentang jabaran tadi yang telah saya jelaskan sedetail mungkin dan sesingkat mungkin, di mana saya memutuskan untuk mengangkat tema tersebut, yaitu verbal bullying yang sampai saat ini masih marak terjadi di sekolah dan mereka masih mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, saya melakukan penelitian tentang bagaimana untuk mengurangi dampak dari verbal bullying tersebut kepada siswa agar tidak berkelanjutan saat mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Oke, kemudian adapun faktor-faktor penyebab terjadinya bullying menurut Ariesto tahun 2009 itu ada 5 faktor penyebab, yaitu dari keluarga, dari sekolah, dari kelompok sebaya juga bisa, dari kondisi lingkungan sosial, dan juga dari tayangan televisi dan media cetak, di mana tayangan televisi dan media cetak ini membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan, seperti UFC atau pertarungan atau tinju. Nah, mereka itu bisa lihat dari sana atau tayangan tersebut menjadi role modelnya mereka, sehingga terbentuknya pola perilaku bullying tersebut bisa dari tayangan tersebut. Adapun aspek-aspek yang terdapat pada bullying yang saya temukan, yaitu menurut Alois dalam Alois Bully atau Victim Questionnaire 2003, yaitu di mana aspek dari bullying terdapat 3 aspek, yaitu yang pertama verbal, di mana mengatakan sesuatu yang berarti untuk menyakiti atau menertawakan seseorang, menjadikannya bahan lelucon dengan menyebut atau menyapanya dengan nama yang menyakiti hatinya, menceritakan kebohongan, menyebarkan rumor yang tidak benar, dan mencemooh seseorang. Yang kedua, yaitu ada indirect,
Dimana indirect ini maksudnya sepenuhnya menolak atau mengeluarkan seseorang dari kelompok pertemanan atau meninggalkannya dari berbagai hal secara disengaja, ataupun mengirim catatan dan mencoba membuat siswa yang lain tidak menyukainya. Dan yang ketiga yaitu fisikal, yaitu seperti memukul, menendang, mendorong, mempermainkan, ataupun meneror dan melakukan hal-hal yang bertujuan untuk menyakiti korbannya. Oke, dengan adanya fenomena verbal bullying tersebut yang telah saya paparkan tadi, adapun metode atau teknik yang banyak sekali ditawarkan, tetapi saya lebih tertarik dengan teknik latihan asertif, di mana teknik latihan asertif ini merupakan sarana atau alat untuk memperbaiki hubungan interpersonal dengan kehidupan sehari-hari. Teknik ini juga memungkinkan kita untuk meningkatkan hidup menjadi lebih baik dan efektif secara pribadi dan berinteraksi dengan lingkungan. Menurut salah satu tokoh, yaitu Ries, tahun 1991, di mana latihan asertif ini menunjukkan cara berkomunikasi yang diinginkan, mengubah pola pemikiran negatif, dan juga menghargai pendapat diri sendiri, menyampaikan penolakan dan kritik, serta cara membangun harga diri dan kepercayaan diri. Tujuan dari teknik asertif atau teknik latihan asertif itu sendiri untuk mengajarkan secara langsung kepada subjek cara berkomunikasi secara lebih mendalam dengan orang lain, yang merupakan suatu pendekatan aktif terhadap kehidupan dan penguasaan diri. Jadi mereka diajarkan untuk berani dalam berbicara maupun dalam membela dirinya sendiri apabila mereka mengalami verbal bullying tersebut. Menurut salah satu tokoh yaitu Westerheim dan Beer 1980. Rancangan intervensi yang saya lakukan atau yang terdapat dalam teknik asertif tersebut menurut salah satu tokoh yaitu Nur Salim 2013, di mana teknik asertif ini ada 4 sesi, yaitu 4 sesi yang harus dilakukan atau proses dari teknik latihan asertif ini. Yang pertama yaitu sesi pertama tentang rasional strategi dan identifikasi persoalan, di mana sesi pertama ini berisikan tentang peneliti meminta subjek untuk menceritakan segala atau semua permasalahannya atau semua permasalahan yang dialaminya tentang verbal bullying tanpa ada ditutupi atau cerita secara terbuka dan jujur kepada peneliti. Dan peneliti juga menanyakan tentang apa sih harapan yang diinginkan subjek ke depannya setelah mengikuti proses teknik latihan asertif ini. Yang kedua, sesi kedua yaitu dilakukan teknik asertif yang berisikan tentang di mana peneliti dan subjek dapat membedakan mana perilaku asertif, mana perilaku tidak asertif, dan juga peneliti juga menanyakan atau mengeksplorasi target. Maksudnya peneliti juga menanyakan bahwa apa sih perubahan perilaku yang diinginkan oleh subjek tersebut ke depannya. Selanjutnya sesi ketiga yaitu melakukan role play dan melaksanakan latihan praktik dan juga memberikan tugas rumah kepada subjek, di mana sesi ini berisikan tentang peneliti dan subjek bermain peran sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh subjek. Dengan cara peneliti memberi umpan balik secara verbal, pemberian model perilaku yang baik, dan juga memberi penguatan positif dan juga penghargaan kepada subjek.
Dan juga peneliti meminta untuk subjek mendemonstrasikan perilaku yang asertif sesuai dengan target perilaku yang diharapkan. Dan juga pemberian tugas rumah, peneliti meminta subjek untuk selalu menerapkan apa yang telah peneliti dan subjek lakukan, seperti role play tadi. Itu peneliti meminta untuk subjek sering melakukannya atau melatih dirinya di rumah dan juga menerapkan perilaku tersebut di dalam kehidupannya. Selanjutnya yang keempat ada tindak lanjut dan terminasi, di mana pada sesi ini peneliti memeriksa perilaku subjek, apakah yang role play atau sesi sebelumnya sudah diterapkan atau belum di dalam kesehariannya, dan juga apakah ada perubahan yang dirasakan atau perilaku yang menurut subjek ada perubahan. Ini bisa diceritakan kepada peneliti. Dan juga peneliti akan memberhentikan proses intervensi ini apabila subjek sudah terlihat adanya perubahan atau tidak diperlukannya bantuan lagi untuk mengatasi pengaruh atau dampak dari verbal bullying tersebut. Setelah melakukan proses intervensi keempat-empatnya, itu selama kurang lebih 1 minggu, peneliti menemukan bahwa adanya perubahan yang dialami oleh subjek, di mana pada sebelum intervensi, peneliti menemukan bahwa subjek merasa kurang percaya diri saat berinteraksi dengan orang lain. Tetapi setelah intervensi, subjek merasa lebih percaya diri saat berinteraksi dengan orang lain maupun teman di kelasnya. Dan juga sebelum intervensi itu, subjek merasa malu, merasa takut untuk berinteraksi dengan teman-teman di kelasnya. Tetapi setelah mengikuti intervensi, subjek sudah mulai berbaur dengan teman-temannya di kelas. Subjek juga sudah mulai memulai topik pembicaraan dengan teman-teman di kelasnya. Dan juga sebelum intervensi, subjek cenderung memendam sendiri dan tidak berani untuk mengutarakan isi hatinya. Tetapi setelah mengikuti atau menjalani intervensi ini, subjek sudah mulai berani untuk mengutarakan isi hati atau perasaannya kepada temannya, tidak perlu memendam lagi. Dan ataupun jika ada teman yang membulinya, subjek sudah berani untuk melawannya. Hal tersebut relevan dengan tujuan teknik asertif sesungguhnya, yaitu latihan menurut salah satu tokoh, yaitu Pak Latifun tahun 2015, di mana latihan asertif ini terutama berguna diantaranya untuk membantu orang yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggung atau kesulitan menyatakan tidak, dan juga mengungkapkan afeksi dan respon positif lainnya. Jadi yang dimaksud dengan hal tersebut yaitu relevan dengan tujuan dari subjek, yaitu untuk tidak selalu memendam ataupun hanya menerima penindasan, cemooh ataupun perkataan yang menyakiti hatinya dari teman-temannya tersebut atau dari pelaku bullying atau dari pelaku verbal bullying tersebut. Subjek tentu dapat mengemukakan atau mengutarakan pendapatnya langsung tanpa ada rasanya takut, cemas ataupun ragu untuk mengungkapkan atau berkata tidak kepada pelaku bullying tersebut. Oke, jadi setelah saya memaparkan hasil dari penelitian saya tentang verbal bullying yang dialami oleh siswi kelas 7, dimana saya menarik kesimpulan bahwa teknik latihan asertif ini cukup efektif digunakan untuk mengurangi dampak ataupun pengaruh yang terjadi akibat adanya perlakuan atau fenomena verbal bullying dalam lingkup pertemanan dan berpengaruh pada tingkat interaksi di dalam kelas.
Hal ini terlihat pada subjek yang sudah tidak merasa takut, cemas, ataupun ragu untuk berbicara dengan orang lain, dan berkata jujur serta mengutarakan pendapatnya tanpa adanya rasa takut, serta sudah mulai percaya diri jika berinteraksi dengan orang lain maupun teman-temannya di dalam kelas. Jadi salah satu teknik ini cukup efektif bagi saya untuk saat penggunaannya untuk fenomena verbal bullying. Oke, cukup sekian presentasi dari hasil penelitian saya yang telah saya lakukan di salah satu sekolah di Banyuwangi. Tentu presentasi saya ini dan juga hasil laporan saya ini jauh dari kata sempurna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.